alhamdulillah lancar itu sasiran dengan rupiahnya. Pas ada juga belakang, ada juga kelungking, jadi sehari mungkin itu ya. Semua dia dengan bilang spiritual juga ada, kalau makanya seribu ya. Jadi dari dulu guru itu menyarankan begitu, jangan dicoba-coba untuk menspiritualkan apa benar ajaran Islam. Jadi ini sejalan mungkin Pak ya. Tapi ya untuk yang dirasakan sama Bapak, alhamdulillah ya. Minimal ada kurang anak loh. Alhamdulillah masih ada, masih banyak. Bapak selama sedikit dengan anak-anak gitu kan, atau selama rohani yang sudah bersama Bapak Ustaz bilang. Iya. Tapi jangan meninggalkan tradisi dan budaya lama. Tidak akan ada yang modern, jangan lama gitu. Iya. Silakan sudah perkembangan. Ini kita negaranya semua sekarang. Untuk diturun menurunkan juga ya Pak ya. Iya. Orang di sini itu lah. Kalau kita tidak berdasarkan ataupun kasih dari situ, mau jadi apa ya orang dengan oke lah sih bela diri ini kan. Kalau Bapak bilang gitu, ini gerakan bahasa Sunda ini gerakan kerbelut ya. Nah, sungguh ayah yang magernya selalu agar dulu. Tapi mani itu menang dulu itu kan menang mikir. Apa juga dari pikiran dulu. Oh, sudah ada mau oportunitas diajar ya iya, tapi dia menang. Nah itu, ya, yang tadi ya memang dan itu. Iya. Jadi tidak mendahulukan ya bela dirinya. Kamu dan saya menghancurkan. Dan juga ketinggalan zaman karena masih ada apa? Boleh dilihat, coba ada namanya IPSI itu kan? IPSI, iya IPSI. Seluruh Indonesia itu kan yang tahu sudah apa anggotanya seperti Bupati di sana. Nah itu kan, jadi kalau itu zaman itu kan, kemudian masih ada IPSI itu kan? Nah itu kan. Terus sebagai perwakilan dari pemerintah ini. Dulu juga saya pernah masuk Mande Muda Pak. Oh iya. Iya Mande Muda. Ya, udah waktu SMP sekarang udah keluar. Oh itu dari dulu juga Mande Muda kan. Itu malah juga besar masih Pak Herman. Oh iya. Dan udah meninggal kan? Iya. Juga di luar itu terus ada tuh. Ya kalau dengan Bapak datang ke sini, lantas belajar gerakan jurus daripada Pencaksilat itu kan, yang dikatakan seni bela diri itu yang mana gitu? Ada jurus sampai ke Bali, bisa pada bukan pelajaran gitu. Waktu itu juga sempat tampil di Jogja, gitu, apa ya acara apa lupa. Jadi Pencaksilatnya tuh diartiin kayak kerajaan gitu Pak. Iya. Ya, saya Bapak waktu itu masih 11 tahun. Oh, udah. Bapak sudah mulai sedikit belajar kan, Pencaksilat kan. Pertama-tama guru itu mengajarkan kalau mau belajar Pancasila, terus belajar dalam biasanya kesenian anak-anak karena dulu zaman penjajah jelas Pancasila dan bela diri itu nggak boleh sama penjajah. Iya. Nah masuk ke pesantren. Jadi anak pesantren bela diri budaya kenal itu dari pagar pesantren biru dan itu gerakannya sebagian daripada jurus-jurus Pancasila. Atas tabuhnya sebuah beduk dengan apa kemplingan kemprongan gitu ya, kayak gambusan gitu. Nah, sekarang abah itu sama Duda tadi ya sampai di situ lah Duda itu. Yang diawali apa melantunkan selamat nabi. Enak-enak nyaman biasanya.
bebasnya pernikahan, sunatan, gitu kan. Bebas aja sekarang karena cerita zaman dulunya ada di situ. Kekang oleh penjajah itu kan. Termasuk tradisi Sunda. Iya. Oh. Kalau Bapak ini yang sekarang udah ngajarkan, Bapak ngajar kan. Iya. Nah, yang belajar dari Bapak dulu sekarang sudah membuka juga ya, gitu kan. Kalau Bapak sendiri di sini tidak terpengaruh sih. Iya. Kenapa? Ya, agama zaman dulu dengan zaman sekarang juga sama aja. Iya. Bismillahnya dari zaman mana gitu, dari zaman Rasul sampai sekarang udah modern tetap Bismillah gitu kan. Iya. Itu aja dari itu Bapak itu kan tidak akan merubah itunya gitu kan, pokoknya dari sini. Bapak masih sebab Bapak serangan kata berdua yang lain ada dari guru Bapak sendiri dan jadi ada istilah dikatakan ada katarikan kalau bahasa Sunda itu. Nah, kayak contoh sedikit aja gitu kan. Nah, jangan mabuk. Nah, itu kan. Dan suka berzina. Nah, silakan. Itu yang udah dewasa dikasihnya itu kan sama Bapak. Yuk kita lanjut belajar dari Bapak kalau masih mau tidak bisa mengikuti ini ya udah ya sedikit lah. Pak Ustadz juga kami pernah belajar juga dengan Bapak di belakang dulu. Bapak pasti. Iya. Yang Ustadz sekarang Pak Dede udah jadi hadir Pak Basir ini Pak Nasir kan ya. Belajarnya udah tua ya Pak ya. Apa? Kalau membela agama dengan ilmu lagi. Berusaha untuk tidak begitu gitu kan. Iya. Kalau Bapak mau mengatakan bahwa silakan, pertanyaannya kamu apa? Kalau secara umum Bapak mau emosi gitu kan, anak-anak kan suka cerita Pak, ada yang bilang gini-gini biar mulut dia lihat. Iya. Jadi tidak terpengaruh oleh kata-kata yang karena dari dulu juga sudah ada Mas, di zaman Bapak juga sudah ada kan gitu. Jadi ya mengatakan seni kampungan, lantas kalau misalnya dikatakannya agak modern, dia itu yang bilang begitu main band juga nggak mau jadi apa jadi orang ya. Nah itu dan jadi Bapak yang utamakan sama Bapak yang hidupkan untuk menjembatkan ilmu yang ada. Kolaborasi. Bapak tahun 2000-an ke sini, masternya ini kan ada catatan di dia. Nah, kalau dikatakan masternya jangan saya. Kan sampai yang mana? Saya kira yang kayak di TV lah pernah kali sekali lihat gitu. Iya. Ada barang saya. Iya. Dengan jangan. Oke lah barang ini. Iya. Kita ikuti lah perkembangan di zaman modern ini dan sebagaimana. Ada kecamatan mencari bangku dan dia buat kontes kan. Cuman dari itu ya pas Bapak keluar ya dan Maria juga gitu mas datang. Jadi masih malah kalau bahasa ini masih digalakkan lah gitu. Akan punah malah dari dulu juga hanya 2-3 perguruan sekarang sampai sudah 15-an Makin banyak ya. ya pada Bang Surya gitu. Bapak yang ngajar juga Bukan syukur. sampai situ Makin berkembang ya kalau barang saya sekarang nggak sedikit sekarang makin banyak. Bapak sekali ini tanya kan anak yang dari Matamu yang nanyain
bapak pada foto itu Pak katanya dengan orang di bulan bermasa dengan disposan siapa tapi katanya perlu sekali kata bapak mudah-mudahan besok juga mungkin sini lagi ya silakan tangan kalau tantangan ya semoga rasanya gitu apa yang kita rencanakan dan kita cita-citakan jadi kerjakan itu tidak mungkin sampai tidak ada tantangan ya, cuma tantangan yang ada sampai sekarang kuliahan aja kan Iya, tantangan ini juga Pak. ya tantangan sih ada cuman ya berusaha untuk mengatasi tantangan itu gimana nih baik Iya. udah alhamdulillah nanti bapak sekarang dia kaya sih om jadi itu kan nah sekarang udah pada sarjana semuanya udah terima Iya. jadi sekarang itu masalah organisasi ini silakan bapak suka gitu kan bahkan apa begitu kalau tidak anak bagaimana ada anak-anak muda dari sekarang saya belum nyampe ke sana nggak ada itu bedanya itu hanya tantangan besar. Menjaganya, memberikan pemahaman kepada mereka bahwa Islam itu ada aturan dan koridornya, baik itu dalam bertauhid, berkeyakinan, atau bersosial masyarakat dengan ukuran fikih. Itu aja. Tapi jangan berharap 100% bisa lurus seperti fikih dan tauhidnya. Itu aja, kita nikmati saja sembari berjalan, karena memang tanggung jawab sebagai seorang DKM itu adalah meluruskan yang salah dan membawa orang kepada yang jalan yang benar. Itu aja. Adapun mereka ikut atau tidak, itu bukan urusan kita. Sama dengan tugas Rasulullah kan. Apalagi gengsi apa ya? Iya. Sekarang tuh aku melihat orang-orang tuh banyak yang menyepelekan apa ya, agama gitu. Karena ketidaktahuan. Meskipun mereka udah dikasih tahu pun kayak Itu namanya apa ya itu? ilmu yang tidak disertai dengan amal, hanya tahu saja. Makanya dalam Islam itu komplit. Kalau bahasa kitabnya atau bahasa Islamnya, ada tauhid, ada tarekat, ada hakikat, ada tarekat, dan ada syariat. Syariat diatur dengan fikih, tarekat diatur dengan tasawuf, hakikat diatur dengan tauhid. Itu karena mereka hanya sekedar tahu saja, tidak dengan pengamalan. Tapi kalau dengan pengamalan pasti yakin bisa. Hanya tahu, terus gini, contohnya aja, Neng tahu cara bikin sesuatu makanan, contohnya comrok, tahu ilmunya, tapi tidak dipraktekkan memberikan comrok. Apakah memberi manfaat dari comrok? Tidak, itu. Nah itu juga, ilmu juga seperti itu, tahu ilmunya tapi nggak jadi amal. Itu karena Gen Z itu adalah generasi instan. Sampai akhir zaman seperti itu. Kenapa generasi instan kita berpatokan dari hadis Rasulullah bahwa nanti di akhir zaman ketika menjelang kiamat anak begitu lahir langsung lari. Coba zaman saya lahir 40 hari belum melek. Sekarang anak baru lahir udah melek. 40 hari baru mulai, baru buka mata. Itu kan perubahannya, sunatullahnya seperti itu. Jadi apa yang disabdakan Rasulullah itu benar. Walaupun kita setengah mati, ingin Gen Z itu mengamalkan ilmu yang didapatnya. Kan ilmu sekarang gampang, mau lewat media sosial atau media TV atau ulama, kiai, ustadz, banyak sekarang. Tapi kenapa tidak jadi perubahan kepada perilaku? Karena ilmunya tidak jadi amal. Karena kan malas kan, nggak tahu kan manfaatnya tahajud dan duha, suka ngamalin itu. Kadang suka, kadang enggak kan.
Lagi mood bagus. Iya, itu. Tapi itu garapan. Kenapa? Kalau udah bagus semua, mas siapa yang mau dakwahin? Iya, itu namanya ibadahnya gitu. Itu tidak ada kata. Iya, sudah paham kan? Paham. Iya. Masih, bahkan lebih bagus asal kita sebagai DKM mengerti dan paham tentang kepada jemaahnya. Karena ya sama sebenarnya mah manusia itu dari zaman Nabi Adam sampai sekarang itu sama. Maksudnya sama. Dalam perilakunya itu sama. Dalam perilaku sama seperti apa? Orang biasanya kalau sholat tidak mau lama-lama. Ya berarti kan harus paham sebagai seorang imam bahwa keinginan jamaah itu kalau ngimami jangan pakai surat yang panjang-panjang, yang pendek saja. Yang penting kewajiban terpenuhi. Itu aja. Kalau saat tarawih nggak mau di masjid itu panjang. Ya, itu karena emang situasi seperti itu manusiawi itu. Kadang yang orang tua pun kasihannya Pak kalau terlalu lama. Cuman itu salah kaprahnya diterapkan dalam segala hal. Sekarang kan Neng sudah pada tahu semua. Orang tidak mau sekolah tapi pengen dapat ijazah. Instan beli kan? Apa ilmunya dapat? Ya enggak lah. Cuman identitasnya doang dapat ijazah. Iya. Tapi apakah itu jadi manfaat dari dirinya? Tidak. Oh iya, sekarang jadi pejabat manfaat bagi dirinya? Enggak. Pasti dia dikejar-kejar dosa yang orang lain tidak tahu, hanya dia yang tahu. Dan dosa itu yang mengejar kepada orang yang berdosa itu. Apa? Enggak. Kalau belum paham pasti tindakan. Tapi ya Pak, waktu itu kan tante saya tuh apa ya, pendatang baru di Iya. komplek. Tapi si masjidnya tuh memang apa ya, merangkul gitu ya, Iya. yang pendatang baru gitu. Tapi si warganya gitu, kayak misalkan waktu itu saya pernah Iya. saya tuh kan depan masjid, Iya. rumahnya tuh di depan masjid. Lalu saya sholat subuh nih bareng, terus udah gitu pas udah mau sholat kedua saya tuh terus udah komat, Iya. itu dia ketawain Pak. Jadi kayak nggak merangkul gitu, nggak kayak. Maksudnya diketahui. Jadi saya lagi sholat nih, Iya, sholat sunat. sholat sunat. Kopiah subuh. Ya, terus udah gitu teh pas Allahu Akbar, terus pas ada yang baru datang, sholat. Terus aku teh kayak lanjutin aja ya sholat, terus kenapa gitu. Nah dari situ keluarga saya, tante saya udah mau sholat di situ gara-gara si masjid itu. Jadi gini, di setiap masjid itu biasanya ada jalan kumal. Baik itu semua waktu ya 5 waktu itu termasuk di negara sana. Jeda iqamah dari adan itu hanya 9 menit. Dari mulai teng adan keambil biasanya paling lumrah 4 menit. Dan tinggal sisa 5 menit. 5 menit itu dimanfaatkan oleh jemaah untuk sholat sunat, qobliyah yang ada, itu yang ada qobliyahnya. Gitu. Kecuali orang yang berbeda pendapat di maghrib. Maghrib kan ada yang bilang ada, yang bilang enggak. Udah, itu perbedaan sikap seperti itu, tidak ada masalah. Nah, ketika ada kasus seperti itu, mestinya kita yang belum jadi jamaah tetap di situ harus lihat dulu ada nggak pertanda jeda iqamah. Jangan sampai ketika kita sholat melewati jeda iqamah itu juga harus paham. Dan di Nurul seperti itu. Jadi orang yang belum tahu suka gitu, komatin aja nanti juga paham sendiri. Karena waktu itu bukan waktu untuk menerangkan, untuk menyampaikan. Jadi kita lihat, oh ada jeda iqamah ternyata. Oh, orang mengetahui biarin karena emang mereka ketidaktahuan kita itu anak baru atau orang baru di situ. Kita juga tidak tahu aturan di situ. Karena kenapa? Kalau berlama-lama antara jeda dan sama iqamah, orang kan mau beraktivitas. Apalagi duhur atau subuh. Orang kan mau pergi kemana kan? Beraktivitas. Itu biasanya. Jadi, disitulah perlunya kebijaksanaan memahami kita sebagai orang pendatang baru dan kita sebagai penghuni yang lama di situ, saling memahami, sinkron kadang-kadang. Sebenarnya gini, untuk mengakomodir dan menyenangkan semua tidak mungkin dalam satu institusi ya.
baik itu masjid atau RT RW ataupun lingkungan organisasi apapun lah, termasuk di kampus juga sama pasti, untuk menyenangkan semua tidak akan, tapi diambil tengah mana yang paling memberi manfaat lebih banyak walaupun tidak semua. Contoh di Nurulhuda, saya kenapa tidak mengadakan pengajian bapak-bapak yang berupa fikih, tapi berupa saya tauhid dan tasawuf. Sengaja karena di kalangan Islam golongan manapun yang mengaku dengan organisasi manapun, tauhid dan tasawuf itu penting. Kalau fikih biasanya debatable antara pemahaman ini dan memang fikih itu kontemporer. Karena memang kalau kita merujuk kepada madhab yang populer yang 4 itu, ya yang berbeda-beda, tapi mereka saling menghargai. Nah, di kita yang karena kekurangan ilmu, kita malah saling mencela, bukan saling menghargai. Tapi orang-orang yang ilmunya banyak, kayak contoh, Imam Syafi'i itu gurunya Imam Maliki, tapi dia tidak pernah menyalahkan guru. Gurunya itu, kalau dalam salah satu fikih sholat itu, Imam Maliki itu tidak nyimpen tangan di sini, tapi di sini berdiri lurus, sikap sempurna. Apakah Imam Syafi'i ketika berpendapat seperti ini golongan dicela oleh guru? Enggak, karena mereka sudah punya pemahaman tentang itu semua. Dalam kunut Imam Maliki kunut, tapi sebelum ruku terakhir, sunat rakaat terakhir. Terus Imam Syafi'i kan setelah ruku. Apakah itu jadi pertentangan? Enggak. Jadi mereka saling menghargai ketika sesuatu hal itu berbeda pendapat, tapi makanya timbullah bahwa al-ikhtilafur rahmat. Perbedaan itu harus jadi rahmat, bukan jadi pertentangan dan seterusnya. Itu sebenarnya. Kalau selama ini tidak ada, adapun yang terjadi itu biasanya miskom. Miskom itu seperti ini. Jadi orang yang nggak biasa ke masjid, terus ada orang yang yang karena keterbatasan pengetahuannya, ini dia bilang kakarain mau ke masjid dah gitu. Tumben-tumben dia ke masjid, kan itu jadi sakit hati. Yang tadinya sudah niat baik ingin berhijrah, bahasa kerennya sekarang, ternyata karena dapat cibiran seperti itu ya nggak jadi. Gitu. Itu kan ada. Tumben-tumben ke masjid, gitu kan enak kan? Ya seperti kita lah. Ketika kita datang pada suatu reunian, datang, tak biasa, nggak pernah datang, terus datang tumben datang, kayak itu enak nggak? Nah itu nggak. Nah, tergantung kita memahami. Tapi kalau memahami dengan bijak, ketika yang diucapkan sudah ada ilmunya, yang mengucapkan juga ada ilmunya, yang kena sasaran ucapan harus memahaminya gini, oh ini dari masa kan merasa diri ini jarang ke masjid. Pasti ada orang yang bilang seperti itu. Biarkanlah itu sebagai batu sandungan saja. Pasti berjalan terus. Tapi bagi orang yang mengucapkan, mestinya kalau bijak, nggak usah diomongin, biarin aja alhamdulillah ketika mau ke masjid. Atau ini juga datang keren, alhamdulillah bisa datang hari ini. Kemarin mungkin ada halangan, kan enak ya. Semestinya itu. Itu untuk melapangkan hati itu di dua sisi itu sulit. Makanya disebut ada ilmu menantah hati, tasawuf namanya. Itu. Menyikapi itu setiap kegiatan gotong royong kemasyarakatan, DKM punya trik dan cara yang pertama. Contoh dalam dunia kurban, dalam masalah kurban, kita satukan dalam satu RW. Mereka dalam satu RW itu dari berbagai macam RT yang penurunan warga RT yang ingin menjadi syahidul kurban atau yang ingin menjadi pekurbannya, dia kumpulkan dalam satu RW. Terus dikelola oleh semua utusan tiap-tiap RT. Mereka dibagikan lagi ke masyarakat. Itulah salah satu bentuk gotong royong yang yang dipertahankan untuk menjaga silaturahmi antar warga di lingkungan RW 15 khususnya. Di acara lain juga, di acara sholat sunat baik Id maupun Idul Adha, Idul Fitri maupun Idul Adha, atau di acara atau di kegiatan kalau yang bersangkutan dengan keagamaan di
kegiatan Ramadan, baik itu dalam zakat fitrahnya atau dalam silaturahmi ketika lebaran tiba. Itu biasanya diadakan di masjid. Kenapa? Karena zaman sekarang itu orang harus suan ke tiap-tiap rumah mungkin agak sungkan ya. Tapi kalau berkumpul dalam satu tempat, mereka alhamdulillah bisa berkumpul walaupun ya maksimal belum. Tetap masjidnya masih menjadi garapan YKM itu berkaji. Enggak ada kalau kita saling memahami di antara tokoh budaya kita berkolaborasi gimana supaya tokoh budaya di masyarakat itu bisa saling mendukung dan menunjang baik itu kegiatan keagamaan masjid maupun kegiatan budaya yang mereka lakukan. Jadi budaya yang ada di kita itu mesti dibimbing oleh agama dan agama juga harus selaras dengan budaya sekitar. Kenapa? Bukan Islam yang harus diselaraskan, tapi budaya itu harus mengikuti agama dan agama itu harus bagaimana caranya. Contohnya kurang lebih seperti ini. Di sini ada namanya cahaya panghibur. Mereka biasanya kan rudat, silat. Tapi kami sarankan sebelum itu acara dimulai, gimana kalau sholat dulu. Sebelum acara dimulai kita berdoa dulu, bersolawat dulu. Biarkan itu budaya itu berjalan, tapi setelah itu bukan. Jadi bukan dicampur aduk. Memang tidak boleh. Kalau tahu surah qabil batil memang tidak boleh. Tapi ketika kita memulai sesuatu hal yang baik, kenapa tidak salahnya kita dimulai dengan yang baik? Tantangannya sebenarnya sekarang begini, hampir semua generasi sekarang biasanya tidak mau menjadi kepala, maunya jadi pengikut saja. Sedangkan manusia sekarang atau orang-orang sekarang itu harus ada yang memotori. Kalau tidak ada yang menjadi promotornya, terus siapa? Makanya perlunya diantara terutama adik-adik harus menjadi motor penggerak. Itu dimanapun motor penggerak itu penting. Kenapa? Mobil bisa jalan karena ada motor penggerak. Motor bisa jalan karena ada motor penggerak. Di masyarakat juga tidak jauh seperti itu. Kalau tidak ada motor penggerak seperti di IPM, kenapa pakem? Karena motor penggeraknya tidak ada. Walaupun sudah didorong-dorong, tapi kalau tidak mau gimana? Karena kenapa didorong-dorong? Saya sebagai orang tuanya atau ketua DKM-nya hanya memfasilitasi, mendorong dan memberikan fasilitas yang terbaik untuk mereka. Tapi kalau mereka tidak mau, gimana? Nah itu yang sulit. Dengan alasan kesibukan lah, dengan alasan ada aja alasan. Karena memang dunia ini tempat alasan. Udah biasa. Padahal ketika sudah berjalan mah, ya tidak sulit-sulit amat sih, biasa saja. Gitu. Udah mikir yang enggak mungkin ya. Betul. Ah, berarti itu intinya ketika anak muda tidak senang tantangan. Padahal disitulah ketika dapat tantangan, disitulah nanti lamun cek si kabayan mah, lamun kerenanya kudu seuri sama boleh panggil mulun. Iya kan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kawan-kawan, di sini saya Jafar dan teman saya ini Fadilah. Dari mana? Kalau saya dari tadi. Jadi di sini saya akan membahas budaya Islam di kampung Sekeloa. Benar kan Kang Fadil, Sekeloa? Jadi di Sekeloa ini ada budaya Islam. Itu ada rudat, terus pencak silat. Silatnya banyak sih, tapi yang akan kita bahas di kampung Sekeloa ini ya pencak silat ya, ada. Terus ada barong.
Kalau Bang Fadil sendiri ini akan ngebahas budaya Islam seperti apa? Dan sebagai pesan saya, Islam yang memfasilitasi kegiatan ibadah, Kegiatan ibadah, pendidikan, agama dan dakwah budayanya itu ada di mana? di di masyarakat. Oke, jelaskan lah kalau Bang Fadil. Terus kalau itu Islam memiliki dinamika tinggi dengan keberadaan mahasiswa dan pendatang. Ada beberapa poin di sini. Yang satu, mengadakan kajian dan pengajian yang relevan dengan kebutuhan dan isu-isu kontemporer. Tidak hanya berfokus pada fikih, tapi juga pembahasan akhlak, toleransi dan pemahaman Islam yang ada. Yang kedua, jadi mediator dan validator dialog antara warga. Dari berbagai latar belakang menciptakan ruang aman untuk diskusi dan pemahaman bersama tentang nilai-nilai keislaman. Oke. Kan sekarang seiring perkembangan zamannya, apa sih tantangan DKM ini untuk menarik minat anak-anak khususnya kalangan muda supaya bisa berkontribusi dalam agenda-agenda yang diadakan DKM? Nah, yang satu, sikap individualisme, yaitu mereka perlu menemukan cara untuk menjangkau mereka secara personal dan membangun koneksi. Jadi kayak kegiatan kepada anak muda sekarang kayak gimana. Jadi kita harus sendiri. Yang kedua, prioritas yang berbeda. Itu harus mampu menunjukkan bahwa nilai keislaman dan kegiatan dapat hubungan diri tersebut bukan malah menghambatnya. Jadi DKM ini ditantang untuk membuat acara yang bisa menarik anak muda gitu. Saya juga kan di Cimahi ya, tempat saya tinggal. Jadi DKM di tempat saya itu mengadakan agenda-agenda yang meminat, yang menarik lah untuk anak-anak muda di wilayah tersebut. Ya, kayak contohnya apa sih yang diminati anak-anak kayak main bola, terus ya banyak lah. Terus apa lagi? Terus kalau untuk batas saya tuh, nah, kita bisa menerjemahkan apa yang kita melalui media sosial atau dari apa itu menjangkau mereka. Ya, menarik anak mudanya dengan cara online. Contohnya? Ya, platform media sosial. Dalam agenda apa? Kayak ngaji, dakwah. Apakah anak-anak muda tersebut bakalan tertarik kalau untuk mengaji dulu? Kan kalau misalnya saya tahu kalau di masjid saya gitu ya, bukan masjid saya, di kampung halaman saya di Jawa, di tempat saya tinggal domisili di sini. DKM itu membuat agendanya itu bukan membuat, tapi memfasilitasi masjid tersebut agar anak-anak muda khususnya di SMP, SMA gitu dibuat semenarik mungkin. Contohnya dibikin lapangan, kan bisa tuh dipakai bola buat layangan. Nah, saat waktu sholat tiba, nah anak-anak itu sudah diajak untuk sholat bareng-bareng. Nah, seiring anak-anak tersebut main di wilayah itu juga akan tertarik untuk mengikuti agenda-agenda yang akan diadakan oleh DKM di wilayah saya. Oke,
dari Kang Fadil sudah berbicara tentang kebudayaan di tempatnya. Sekarang saya akan membahas kebudayaan yaitu Barong. Nah, Barong ini awal mulanya masuk ke kampung Sekelwa. Dulu ada mahasiswa Unpad, subjektif sekali ya mahasiswa Unpad, tapi mahasiswa Unpad ini Chinese. Nah, mahasiswa ini membawakan barongsai di kampung Sekelwa. Nah, sampai sekarang di apa dosen di upgrade lah gitu ke kebudayaan setempat ya, contohnya kayak barongsai tapi tidak dengan lompat-lompat, lagunya juga beda, lagunya kayak lagu tradisional Sunda lah gitu kan, lagu tradisional Sunda pakai beduk, pakai apa ya, Marawis hadro masih dahanan ya. Nah, seperti itu lah. Nah, sampai sekarang masih dilestarikan. Jadi awal mulai dari mahasiswa Unpad, khususnya mahasiswa Chinese yang kuliah di UNTA. Nah, di kampung Sekelwa juga tidak hanya mengedepankan kebudayaan baru tersebut, tapi ada juga pencak silat. Nah, pencak silat ini juga kan sudah banyak di kampung-kampung lain atau di desa-desa lain atau di mana saja ada, khususnya di sini. Nah, kita akan bahas di pencak silat yang ada di kampung Sekelwa. Oke, ngeblank. Pencak silat. Benar sih bareng tadi. Masuk nggak? Masuk. Nah, sekarang kita bahas pencak silat. Kebudayaan pencak silat. Pencak silat ini sudah ada dari zaman nenek moyang kita. Betul itu, Kang Fadil betul. Kang Fadil bisa pencak silat tuh? Nggak bisa. Bodoh saya dia. Nah, jadi pencak silat ini. Nah, mana ya bahas pencak silat? Seiring perkembangannya zaman, pencak silat ini malah bukan pencak silatnya tapi komunitasnya. Kawan-kawan pasti sudah familiar tentang PSHT yang bukan lebih, yang bisa dibilang suka membuat kerusuhan. Nah, jadi yang bermasalah itu bukan pencak silatnya atau yang mengajarkannya, tapi orang-orang yang ada di dalamnya. Contohnya gini, kalau pisau digunakan dengan baik akan menghasilkan makanan yang enak. Kalau tidak digunakan dengan baik akan bisa membunuh orang. Nah, begitu juga pencak silat ini. Kan ada di aktor-aktor yang menguasai lah pencak silat. Contohnya Iko Uwais yang sudah diundang, bukan udah main film dengan aktor-aktor Hollywood kayak Sastra gitu. Nah, gitu. Oke, yang ketiga nih, ada kebudayaan yang ada kaitannya sama Islam, yaitu rudat. Nah, rudat ini apa sih? Rudat pasti kan kawan-kawan bertanya-tanya, apa sih rudat ini? Dari Kang Fadil, tahu nggak rudat apa? Kurang tahu. Nah, saya jelaskan ya, rudat ini yaitu budaya Islam. Jadi gini, rudat ini dilestari beleng mas beleng. Nah, jadi yang ketiga ini
ada kebudayaan Islam, yaitu rudat. Nah, rudat ini dulunya itu kenapa bisa jadi X, kita jelaskan dulu rudat ini. Jadi rudat ini apa sejarahnya dulu ya Pak? Sejarah dulunya. Jadi dulu itu waktu narasumber kita itu ketua dari Faguron, Cahaya Panghibur. Nah, Faguron Cahaya Panghibur menceritakan bahwa di pesantrennya pada penjajahan Belanda atau Jepang, Belanda zaman itu lah. Jadi di zaman tidak boleh ada seni bela diri atau pertarungan. Jadi pesantren tersebut membalutnya dengan kebudayaan Islam. Jadi nilai-nilai silatnya itu masih ada, tapi dengan diiringi lagu-lagu sholawat, nah seperti itu. Jadi kita silat ada yang sholawat, ada marawis, betul, ibu-ibu itu marawis. Nah, dilestarikan lah sampai sekarang dan dibuatnya komunitas Faguron Cahaya Panghibur juga untuk membangunkan seperti itu, untuk melestarikan juga budaya-budaya yang zaman dahulu supaya tidak menghilang seperti itu. Sampai saat ini masih ada di tadi kata saya dari awal di kampung Sekerwa. Kalau teman-teman mau lihat saja nih, aktornya ada di sini. Kalau saya mah saya ngomong di sini ya mungkin dari Kang Fadil ada tambahan? Nggak ada, itu aja. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia jangan mudah terpengaruh oleh tren-tren luar. Banyak sekali budaya-budaya di negara kita ini yang kalau dilestarikan akan membangun atau membuat negara kita ini menjadi negara yang memiliki ciri khas kita mendapat korupsi, ciri khas kita ya budaya kita harus melestarikan budaya. Sana kan di Toraja sana ada rumah adat yang digusur, yang di Gampat, yang di Citaksan. Itu sudah bisa kalah sih, mungkin ada juga di sana. Ya segitu saja sih kalau dari saya. Sekiranya ada kesalahan, memang ada kesalahan sih, koreksi saja sebagai kawan-kawan. Kang Fadil tidak ada. Closing statement ada? Tidak ada? Oke. Segitu saja dari saya dan Kang Fadil lah Putri. Fadilah, benar. Muhammad Fadil Putra kan? Rahmat. Rahmat Darmawan. Oke, segitu saja. Kita banyak basa-basi yang tidak penting ya. Sorry. Mau sekali dong. Ya, kita tutup saja lah. Sudah subuh juga, sore. Oke. Terima kasih sudah mau menonton konten yang tidak jelas ini. Salahnya dari saya, benarnya dari Kang Fadil. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.